Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketika video ini saya buat kembali bersama kami channel YouTube Laskar Teknik. Nah, kali ini saya coba mau bahas satu persatu, dan kali ini kita mau bahas mengenai cek otomatis mesin bubut teman-teman ya. Nah, ini mesinnya udah nyala, jadi dari saklar panel itu udah dinyalain. Nah, ini pintu pertama teman-teman ya. Pintu pertama ini mati. Nah, jadi lampunya mati teman-teman. Kalau ini kita putar ke searah jarum jam, nah lampunya hidup. Oke, nah kondisinya seperti ini. Saya nggak tahu ya, tiap mesin bisa berbeda saklarnya. Tapi ini panel, jadi panel listrik berarti udah masuk ke sini. Kita goyang ke kanan searah jarum jam, berarti mesin ini udah stay atau standby teman-teman. Ini saya ngelihatnya dari belakang teman-teman. Kemudian nanti kita akan bergeser ke depan ya, sebagai operator. Oke, nah kemudian kita lihat kecepatan dulu ya. Ini ada warna biru dan kuning, berarti kita kuning ya. Kemudian handle-nya ini lurus, ini sedikit miring. Yang cocok yang mana? Nah, ini 560 per menit putarannya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau netral begini dia nggak bisa hidup teman-teman, karena dia di tengah, kecuali ada biru. Biru seperti ini berarti dia yang 1120. Kalau kuning 560, karena handle-nya ngikutin handle ini teman-teman, ngikutin handle ini. Nah, kalau netral begini dia nggak nyala teman-teman. Oke ya, kuning. Nah, kemudian ini adalah emergency teman-teman ya. Ini emergency. Jadi kalau mau ini ditekan, itu nggak ada tampilan, dia pasti nggak nyala teman-teman. Tuh, nggak nyala. Oke ya. Nah, tapi kalau kita buka seperti ini, nah kita buka pasti nyala. Oke. Nah, tadi mau ngecek ini teman-teman. Nah, ini kita netralin, nyala nggak? Nah, nggak nyala teman-teman ya. Oke. Nah, setiap mesin suka berbeda-beda. Yang penting memang ketika kita mau pindah gigi, mau pindah putaran, usahakan harus posisinya mati. Jadi kalau lagi muter kita pindah gigi ya, giginya nanti ini hancur, gigi di kepala tetap ini nanti bisa hancur teman-teman. Jadi memang ya semua harus ngikutin SOP ya gitu. Jadi kalau mau pindah gigi harus dalam kondisi mati ya. Oke, kemudian semua mesin, karena mesinnya tipikalnya ini, tapi rata-rata sama, cuman harus sedikit memahami karakteristik mesin saja sih teman-teman ya. Jadi misalkan kecepatannya suka berbeda-beda, tapi poinnya kira-kira sama, ngikutin inilah. Mau kecepatan berapa, pilihannya berapa, pasti biasanya ada teman-teman. Oke, nah kemudian tadi kita mau bahas cek otomatis mesin bubut. Ini kondisinya udah stay kuning, berarti kita nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, itu kan ada yang berputar teman-teman ya. As itu ada yang berputar. Nah, itu tanda bahwa otomatis itu bisa dilakukan. Tapi ketika as tersebut tidak berputar, berarti nggak bisa otomatis. Nah, bagaimana kemudian cara ngetes otomatisnya? Dari handle sebelah sana teman-teman. Nah, ini ada 2 handle. Mohon maaf, ada 3 handle ya. Ada 3 handle, di mana handle ini untuk mematikan. Nah, kalau ini nanti kebalik, kalau turun kebalik ya, berarti dia searah jarum jam. Ini netral. Kalau naik yang memang pemakaian standar, nah dia berlawanan dengan arah jarum jam atau ke arah operator. Nah, kita matiin. Oke, jadi handle ini dipakai untuk mematikan dan menghidupkan. Sebelum bisa menghidupkan, kita idealnya bisa mematikan dulu teman-teman. Oke, jadi kita nyalakan. Nah, kemudian ada 2 handle lagi. Nah, sebelum ke sini kita ke sini. Ini namanya eretan melintang. Jadi gerakannya membujur teman-teman. Ya, melintang, nyebrang, maju mundur. Nanti kita belajar juga mengenai kalau 5 strip ya berapa mili. Nah, ini eretan membujur. Jadi bergeraknya mendekati arah
kepala tetap atau cekam ya. Nanti kita juga belajar satu strip berapa mili atau dari angka ke angka berapa mili, tergantung mesinnya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah ada keterangannya. Jadi satu strip itu 0,002. Berarti kalau misalkan 5 strip, nah ini udah ada keterangannya. Biasanya ada keterangan di setiap tabel. Kalau mesinnya jadul, nanti kita akan cek dalam latihan pemakanan. Nanti ketahuan ketebalannya berapa, antara angka ke angka atau 5 strip itu ketebalan pemakanannya berapa. Demikian pula di sini, nanti juga akan ketahuan. Nah, tapi itu nanti kita akan lihat di sesi berikutnya teman-teman ya. Jika ada waktu nanti kita akan bahas itu. Oke, jadi ini untuk bubut muka atau bubut facing, eretan melintang. Ini eretan membujur untuk bubut rata atau bubut halus ya, bubut halus. Kemudian ini ada eretan atas atau untuk tirus, atau taper atau miring ya. Nah, kemudian ini ada 2 handle. Nah, handle ini adalah handle untuk ulir teman-teman ya, untuk ulir. Ini kemudian ini tadi untuk otomatis tadi teman-teman. Jadi kalau ini kita turunkan, eretan membujurnya yang bergerak. Kita cek ya. Oh, dia bergerak sendiri teman-teman. Nah, ini bergerak sendiri. Ini kalau kita turunkan. Bagaimana kalau kita matikan? Ya nanti mati. Naik dikit. Nah, mati kan? Nah, kalau gitu, kalau kita dorong ke sana, ini yang bergerak. Eretan melintangnya yang bergerak. Oh, bergerak teman-teman. Nah, nanti sebaliknya kalau kita turunkan ya berarti dia kebalikannya. Kalau ini yang putarannya kita balik ya, kita matikan. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi biar lebih enak. Nah, seperti itu teman. Tapi syaratnya adalah as ini harus muter. Kalau as ini muter berarti memang otomatisnya terkait, maksudnya terikat gitu. Jadi pasti otomatis nyala, bisa kita pakai. Tapi kalau as ini nggak muter ya otomatis pasti nggak jalan gitu ya teman-teman ya. Nah, adanya di sini teman-teman, handle inilah yang kemudian dipakai untuk mengerjakan otomatis. Dari handle inilah kemudian terkait ke ujung sana teman-teman, sehingga otomatisnya bisa jalan. Ini nanti kita bisa tarik mundur teman-teman. Kita tarik mundur caranya seperti ini. Ini kan maju ya. Nah, ini kita balik putarannya. Putarannya kita balik teman-teman. Nah, dia mundur lagi tuh. Karena putarannya dibalik. Oke ya. Nah, kasus seperti ini sering terjadi. Oh, kok bisa? Nah, ini dia balik lagi ke sini. Tadi kan dia ke sana. Begitu kita putar searah jarum jam atau handle-nya turun, dia balik mundur. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan dari saya sedikit bermanfaat, bisa memberikan sebuah gambaran. Semoga teman-teman terbantu ya. Nanti terus kita hal-hal yang ringan seperti ini terus akan kita bahas sehingga teman-teman bisa memahaminya. Oke, nanti termasuk kita bahas juga mengenai tebal pemakanan dari eretan melintang dan tebal pemakanan dari eretan membujur, antara 1 strip atau 5 strip atau dari angka ke angka. Nanti kita juga akan bahas itu teman-teman ya. Demikian mengenai tes otomatis mesin bubut. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan review lagi, kita akan bahas lagi berdasarkan permintaan teman-teman semuanya. Oke, selamat belajar, salam teknik.